Kalau misalnya ini Aerox dijadikan sosok manusia, yang udah pasti dia itu Sporty dia, terus yang agresif, terus yang kece, habis itu yang ganteng sih, ganteng maksimal. Menurut aku Yamaha Aerox itu keren sih kalau jadi orang. Terus dia mungkin orangnya yang suka olahraga mungkin. Tipenya kalau diibaratkan manusia lebih ke ganteng sih ya. Lebih ke ganteng, gentle juga sama maskulin. Keren, ganteng, gagah juga. Mungkin ganteng, satset, ramping, gagah, berotot. Kalau misalnya kayak Aerox tuh pasti dia kayak jadi lebih ganteng, skena, berwibawa, kece juga sih Kak sih. Pokoknya jadi kayak keren sih, berkelas. Soalnya aku suka Aerox juga. Kalau menurut saya Aerox itu udah ganteng, stylish, keren, cun lah pokoknya. Nah, itu Brosis. Kalau pendapat teman-teman aku sih seperti itu. Tapi kalau aku pribadi, pasti orangnya stylish, terus up to date, hobinya traveling, terus dia suka bergaul atau nongki-nongki kece gitu. Terus dia itu yang pasti kena, kece, pokoknya tipe yang diidam-idamkan di tongkrongan sih. Nah, tapi bukan soal seperti sosok manusianya yang mau kita bahas. Di sini aku udah bareng dua tipe daripada Aerox Alpha. Yang pertama ini ada Aerox Alpha Turbo dan ini ada Aerox Alpha Hybrid City. Dan ini tuh paling jadi incaran para ngabers kita. Karena apa? Karena lihat looknya aja sekece ini. Tapi kalau kalian mau yang teknologinya lebih mantap, Pol, pilih yang ini pastinya. Nah, di sini aku bakalan ngebahas 7 alasan kenapa sih kalian itu wajib tahu si Aerox ini tuh adalah salah satu motor matic yang jadi andalan di kelasnya. Emangnya apa sih yang menyebabkan dia itu bisa jadi andalan di kelasnya? Aku bakalan bahas di video ini. Dan yang nomor 7 itu paling aku kali sih alasannya kenapa harus pilih si Aerox ini. Oke, langsung aja. Kalau kalian misalnya disuruh pilih nih motor irit atau motor yang setiap jalan ditengokin, jangan mau disuruh milih. Kalau bisa dapet dua-duanya di motor Yamaha Aerox Alpha ini, Brosi. Alasan yang pertama yaitu motor ini beda dari motor matic yang ada di kelasnya. Karena apa? Karena tampilannya yang sporty. Dimana lagi kamu bisa dapat tampilan yang kayak motor sport tapi versi matic, cuman di Aerox ini, Brosis. Lihat, lekukan-lekukan bodinya itu sungguh-sungguh sangat sporty, bukan? Kalau bisa kita lihat dari tampilan lampu depannya, terus dilihat dari lekukan sisi kanan, sisi kirinya yang aerodinamis, terus juga bodinya yang meruncing ke belakang, itu pokoknya udah sangat-sangat kayak sporty banget lah. Dan ini kalau menurut aku ya, motor matic yang lainnya tuh nggak ada yang modelannya seperti ini. Jadi ini sih beda dari motor matic lainnya. Alasan yang kedua yaitu mesinnya udah 155 cc. Jadi jangan khawatir, Brosis. Motor matic juga bisa buat balap-balapan, tapi balapannya di tempat yang bisa balap-balapan pastinya. Gini loh, Brosis, maksudnya. Biasa kan motor matic itu identik dengan motor yang kayaknya geraknya lambat, sementara motor sport pasti geraknya kencang. Nah, di sini kita temukan nih motor matic yang berasa naik motor sport karena dia udah 155 cc. Jadi dijamin pas tarikan pertama udah bisa langsung gaspol. Nah, tapi jangan khawatir, meskipun udah digas, dia tetap irit, Brosis. Karena dia itu udah menggunakan teknologi Blue Core. Jadi meskipun dia tetap bisa full gaspol, jangan khawatir karena dia tetap bisa irit. Aerox Alpha Turbo ini udah 155 cc, berteknologi VVA dan juga Blue Core ya, Brosis, tentunya. Nah, mesin Yamaha Aerox Alpha Turbo ini udah menghasilkan 15,1
fps dan juga bertenaga dengan torsi 14,2 Newton meter. Wow, bertenaga sekali kan brosis? Nah, dan yang ketiga alasannya adalah sudah menggunakan teknologi YCVT. Nah, ini hanya berlaku pada Aerox Alpha Turbo ya brosis. Seperti temannya juga di NMAX Turbo. Apa sih bedanya YCVT ini, teknologi ini? Beda kali lah brosis. Kalau motor matic biasa, CVT bekerja secara mekanis. Sedangkan di Aerox Alpha Turbo, ada bantuan motor listrik kecil yang mengatur karakter tarikan. Hasilnya, respon gas terasa lebih sigap sesuai kondisi. Jadi, sensasi berkendaranya terasa lebih hidup brosis. Alasan yang keempat, ini juga hanya berlaku pada tipe turbo ya brosis. Karena apa? Karena di Yamaha Aerox Alpha Turbo menggunakan dua mode. Yang pertama ada mode S sama mode T. Apa sih bedanya? Yang bikin seru, kamu bisa memilih dua karakter berkendara. Bisa mode T, kalau lagi macet pakai mode T, tarikannya lebih halus, lebih santai, dan lebih nyaman. Tapi kalau kamu udah aktifkan mode S, itu kalau mulai jalanan kosong brosis. Misalnya kamu pengen sensasi gas spontan, yang lebih agresif, responsif, atau lebih fun, kamu pakai yang mode S. Ini bisa digunakan kalau misalnya kamu lagi dalam kondisi perjalanan touring. Nah, cocok banget nih buat kamu yang suka touring-touring jauh, pakai Yamaha Aerox Alpha Turbo. Nah, yang kelima ini alasan yang jadi salah satu favoritku juga brosis. Karena apa? Karena di khusus Yamaha Aerox Turbo ini ada teknologi Y-Shift. Apa sih teknologi Y-Shift ini? Nah, Y-Shift ini buat kamu yang suka, tadi aku bilang touring-touring, ini bisa menambah respon akselerasi dalam berkendara brosis. Jadi nanti saat kamu udah mainkan tuh si Y-Shift-nya, kamu bisa menambah akselerasinya. Misal nih, lagi dalam kondisi mau nyalip, itu bisa menambah tenaga kali brosis. Terus nyala kayak mau nanja, bisa nambah tenaga. Jadi ini salah satu memang teknologi yang cuman ada di Yamaha Aerox Turbo. Beda sama matic-matic lainnya bros. Nah, di Y-Shift tadi itu ada 3 level, atau bisa kita bilang 3 tingkatan ya brosis. Bisa ada yang low, medium, high. Jadi kamu bisa kondisikan di kondisi berkendaraan kamu brosis. Jadi ini juga mempermudah saat kamu dalam perjalanan. Sekarang kita masuk ke alasan yang keenam. Tadi kan aku bilang kalau misalnya jadi manusia, dia ini pasti udah modern. Karena apa? Karena memang dia canggih brosis. Banyak kali fitur-fitur yang udah aku jelasin tadi itu yang ada di motor ini. Salah satunya itu di bagian cockpitnya. Bisa kita bilang bagian, ya salahnya ini ya brosis ya. Di sini tuh speedometernya itu udah digital, full digital. Dan di sini udah banyak kali informasi yang bisa kamu temuin. Apalagi dia udah ada juga menyambung sama smartphone kamu, yaitu Y-Connect. Jadi kamu bisa connect-kan itu di smartphone kamu. Jadi kamu tahu nih apa yang ada di dalam motor kamu ini, kondisi-kondisi apa aja, itu bisa nanti dikasih infonya di Y-Connect itu brosis. Y-Connect ini juga udah aku jelasin kok gimana cara menggunakannya dan keunggulannya di video-video aku sebelumnya. Jadi kamu bisa cek di video aku yang ini ya. Selanjutnya kita masuk ke alasan terakhir nih brosis. Ini yang ditunggu-tunggu kali, kenapa wajib kali ini motor menjadi salah satu motor matic yang unggul di kelasnya. Karena alasan yang ini nih, yang ketujuh. Alasan yang ketujuh adalah ini bukan sekedar motor brosis, tapi ini adalah bentuk lifestyle. Nah, jadi kita punya motor, tapi itu bisa menggambarkan lifestyle si penggunanya. Dan di motor ini, kamu bisa lihat sesosok motor ini tuh, lifestyle-nya itu sangat-sangat cocok untuk dibawa nongkrong, tapi juga bisa membantu kamu untuk produktivitas atau kerja. Kalau kamu yang masih kuliah atau masih sekolah, ini bisa menunjang performa kamu dalam pergi ngampus dan pergi sekolah pastinya. Yang jelasnya ya, sekolah itu kalau misalnya kamu udah punya SIM ya, baru boleh bawa motor ini. Terus ini juga bisa menemani untuk hobi-hobi kamu, misalnya kayak kamu suka olahraga, suka touring bareng teman, terus suka ya apa
apapun ya, pokoknya ini bisa kali dibawa dalam kondisi apapun bro. Karena looknya seperti ini. Kenapa aku bisa sepede itu ngomong gini? Karena apa? Karena memang komunitas daripada Yamaha Aerox Alpha ini udah menyebar kemana-mana brosis. Ada di seluruh sudut kota atau di seluruh sudut manapun kita bisa lihat, pasti ada aja orang yang menggunakan si Aerox ini. Gimana? Kalau menurut kamu pilih motor ini untuk dipakai kemana brosis? Pokoknya jangan ragu lagi brosis kalau kamu pengen cari motor yang bisa menunjang kehidupan kamu atau lifestyle kamu. Mulai dari canggihan teknologi, terus tampilannya yang fresh, dari warna, desain, segala macamnya itu ada di sini brosis. Dan juga teknologinya tadi udah banyak macam yang aku jelasin. Terus juga ini dijamin irit. Jadi buat kalian yang masih ragu buat punya si motor canggih ini, jangan ragu sih, mending kata aku, kalau ini sih udah paling oke ya. Kamu bisa pilih, mau pilih yang biasa atau mau yang turbo. Jadi sampai di sini dulu review dari aku mengenai Yamaha Aerox Alpha. Sampai ketemu di review berikutnya. Kira-kira nih brosis, kalau kamu memiliki Aerox Alpha ini, destinasi pertama kamu mau dipakai buat apa sih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di review berikutnya bareng aku Mutia di YouTube Yamaha Mesra. Bye bye.